Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsa Tiana dengan NPM 20106310-869 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Januar Ibnu Adam, SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan karakter. Menurut Raharjo, pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas, yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi lebih baik. Dengan pendidikan karakter, anak-anak kita akan dituntun untuk mengembangkan kepribadiannya supaya anak-anak menjadi lebih baik. Adapun tujuan pendidikan karakter bagi individu untuk mengetahui berbagai karakter manusia, dapat menafsirkan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku karakter dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami perilaku karakter yang dikelola dengan baik. Pendidikan karakter di Indonesia. Khusus di negara kita, pendidikan karakter akan menuntut anak-anak kita untuk mempunyai 5 karakter dasar yang mesti dipunyai seorang siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah religius, kedua nasionalis, ketiga mandiri, keempat gotong royong, dan yang terakhir adalah integritas. Materi selanjutnya mengenai generasi muda menanggapi COVID-19 pada dunia pendidikan. Wabah pandemi global berhasil menghentikan dunia pendidikan secara global. Menurut data UNESCO pada tahun 2020, ada 191 negara melakukan tindakan menutup sekolah. Akibat tindakan itu, ada sekitar 91% siswa terdaftar atau 1,5 miliar pelajar tidak dapat sekolah. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menenggarai bahwa sektor pendidikan yang paling terdampak karena pandemi global akibat tempo penyebaran yang cepat dengan skala yang luas. Salah satu dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan aktivitas belajar mengajar setiap jenjang pendidikan diberhentikan sementara waktu sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah menghimbau untuk melakukan work from home dalam dunia kerja, begitupun dalam bidang pendidikan. Pembelajaran dari rumah melalui daring atau pembelajaran jarak jauh agar kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana dan dapat dijangkau oleh siswa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyaknya kendala para kaum terpelajar khususnya di pedesaan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang, serta masih belum memahami bagaimana penggunaan teknologi seperti aplikasi Google Meet, Zoom, dan aplikasi daring lainnya. Pelaksanaan pembelajaran secara daring juga belum sepenuhnya optimal dalam menyampaikan materi. Di era milenial ini, para pemuda sebagai aparat knowledge transfer dan pilar pembangunan nasional menginginkan negara Indonesia ke arah yang lebih maju, baik dalam bidang sosial budaya maupun pendidikan. Hakikatnya, pemuda memegang kuasa besar dalam menentukan arah masa depan bangsa, di mana bahwa kontribusi pemuda sangat dibutuhkan Indonesia melalui berbagai kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kita sebagai pemuda harus bergerak bersama dan menjalankan fungsi pemuda dalam meningkatkan semangat belajar kaum milenial melalui berbagai macam gerakan. Di antaranya tuntutan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perbaikan birokrasi pelayanan publik, sukarelawan, dan berbagai macam kreativitas inovasi lainnya. Keunggulan pemuda Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, melebihi rata-rata jumlah pemuda yang ada di negara lain di dunia. Pemuda Indonesia diharapkan mampu membuktikan effort dan etos di tengah pandemi ini, dengan tetap sebagai kontributor utama dari bonus demografi Indonesia. Diharapkan pemulihan inklusif dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan selama periode aksi dalam melawan pandemi COVID-19 ini terus terjaga. Pemuda Indonesia diharapkan untuk terus berpacu dalam merespon pemulihan ekonomi
dan kesejahteraan dalam melindungi hak-hak asasi manusia bagi keberlangsungan kemajuan semua anak muda Indonesia. Sekarang saat yang paling tepat bagi pemuda Indonesia untuk melakukan perjuangan dalam melindungi negara tercinta dan sebagai relawan yang kuat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.